hutang lunas, hutang lunas melalui cara Allah dan hidup dari lebihnya. Amin. Hutang lunas yang pertama adalah hutang lunas, dan cerita yang kedua nanti hutang lunas dan hidup dari lebihnya, ini dengan cara Allah. Yang terakhir hidup dari lebihnya. Benar Bapa yang baik, bersamamu kami akan terbang tinggi Tuhan, dan kami akan menang Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau memberikan kepada kami ini adalah lebih dari orang-orang yang menang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah pun memuji-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini, ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Begitu juga buat Bapak Ibu yang mendengarkannya, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi para pemain musik, worship leader. Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati. Katakan kepada tetangganya, saya diberkati lewat pujian. Amin. Oke, kita langsung masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes, dia Yohanes 21 ayat 5 ya. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Wah, ini ya. Kenapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya? Karena Yesus peduli kepada mereka. Ini waktu Yesus turun pertama kali bangkit dari kematian, turun ketemu dengan murid-muridnya. "Adakah di antara kamu lauk pauk?" Katanya begitu. "Tidak," katanya gitu. Jadi saya kalau lihat cerita ini sangat lucunya begini. Kami pernah para pekerja kunjungan ke tempat pekerja gitu loh. Pekerja. Udah langsung ketawa dia. Jadi yang kami kunjungin ini dia nanya. Ya. Orang bapak sudah makan. Langsung satu pekerja ngomong langsung spontan begini. "Belum." Katanya gitu. Kenapa dia berani ngomongnya belum? Karena dia sudah merasakan kedekatan kepada pekerja itu. Kalau yang ditemui orang lain, dia pasti tidak akan ngomong begitu. Begitu juga murid-muridnya ini waktu kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena murid-muridnya tahu itu adalah Yesus. Amin. Jadi tergantung kedekatan kita kepada Tuhan, kita berani ngomong. Wah, kita berani ngomong. Karena kenapa? Kita merasa dekat kepada Tuhan. Amin. Baru apa kata Yesus? "Tebarkan jala ke sebelah kanan." Katanya gitu. Tapi Petrus tidak bilang, "Sudah satu malaman kami menebarkan jala di tempat ini tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan tebarkan jala ini." Ini bukan khotbah saya, ini cerita pada hari ini. Khotbah yang menjadi khotbah saya pada hari ini temanya begini. Hutang lunas. Hutang lunas melalui cara Allah dan hidup dari lebihnya. Amin. Wah. Ya, semua bilang amin ya. Amin. Wah, berarti nggak ada yang mau menikmati hutangnya di tempat ini. Kita masuk dalam kitab firman Tuhan kita yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 7. Iya ya. Ini yang kapak yang terjatuh ya. Ayat 1 dulu. Ayat 1 sampai 7 ternyata. Ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, di tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ayat yang kedua.
Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah, katanya gitu, disuruh Elisa ya. Yang ketiga, sampai 7. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Yang keempat, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Yang kelima, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Kata yang keenam, tetapi berkatalah abdi Allah itu, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu. Yang terakhir, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi saya mau bahas ada 3 cerita di tempat ini, bahwa hutang lunas, yang pertama adalah hutang lunas, dan cerita yang kedua nanti hutang lunas dan hidup dari lebihnya, ini dengan cara Allah. Yang terakhir hidup dari lebihnya. Ini ada 3 cerita. Jadi ini ceritanya begini, balik ke ayat 1 tadi. Ya, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini, adakah terlalu dekatmu? Ini adalah terlalu sesak bagi kami. Jadi tempat tinggal para nabi ini sudah terlalu sesak. Jadi mereka pergi ke sungai untuk mengambil, ayat yang kedua. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Jadi Elisa pun suruh pergi supaya jangan terlalu sesak tempat mereka para nabi ini. Begitu juga yang ketiga. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baiklah, baik, aku akan ikut. Coba langsung yang kelima. Yang kelima bilang begini. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman, katanya gitu. Barang pinjaman. Kenapa dia berteriak? Karena dia takut waktu kapak itu terjatuh, dia nggak bisa mengembalikan kapak itu kepada orang yang dipinjamkan. Makanya dia berteriak kepada Nabi Elisa, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Begitu juga buat kita. Kita semua, kalaupun ada karena kesalahan kita, karena kita melakukan kesalahan sesuatu, melakukan pinjaman kepada seseorang, dan kita tidak bisa untuk mengembalikan, kita berteriak. Ini dia berteriak kepada Nabi Elisa, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Coba ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sebatang kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Kita mau bahas sebenarnya di dalam perjanjian lama, Elisa ini siapa? Elisa ini adalah melambangkan Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang melambangkan Tuhan Yesus waktu masa perjanjian lama? Waktu Tuhan disalib, Tuhan Yesus disalib, dia berkata, Eli, Eli sabatani, katanya gitu. Allahku, Allahku. Elisa, sah artinya sep. Sep artinya, tunggu saya sudah catat tadi. Sep adalah penyelamat. Artinya, Elisa, my God, save. Artinya, Allahku yang menyelamatkan. Masa itu adalah Elisa adalah penyelamat. Amin. Tetapi berkatalah abdi Allah itu, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sebatang kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Arti dari sebatang kayu itu melambangkan salib Yesus. Masih ingat enggak waktu cerita Musa ketemu air yang rasanya pahit, dia melemparkan kayu ke dalam air itu menjadi manis. Supaya jangan saya mengarang-arang cerita, coba kita buka Keluaran 15 ayat 25. Ini dia. Jadi kita harus
Meyakinkan bahwa firman Tuhan ini. Dan kenapa saya bilang itu? Makanya kita harus tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Karena kenapa gini? Kalau ada yang membilang contohnya, ingat dosamu, itu tak ada ayatnya. Pendeta selalu bilang, ingat dosamu katanya. Itu tak ada ayatnya. Padahal Tuhan sudah bilang, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu lagi. Sudah amnesia katanya Tuhan. Keluaran 15 ayat yang ke-25. Bukan ayat yang ke-5. Ya. Ya. Musa berserulah kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Amin. Kalau ayat sebelumnya coba Pak, masih pahit rasanya. Ayat yang ke-24 bilang begini. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, mereka apakah yang akan kami minum, katanya gitu. Berarti ayat yang ke-23, 23-nya ada dibilang pahit di situ. Jadi sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Jadi air yang pahit dilemparkan sebatang kayu, air itu menjadi manis. Amin. Wah. Jadi kayu itu adalah melambangkan salib Yesus. Kita kembali kepada pinjaman tadi. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 tadi. Jadi kalau kita meminjam di dalam kesalahan kita, contohnya ya, karena kita salah lah, taruhlah karena kita salah ya. Dulunya kita salah karena kita meminjam. Kita tahu kita melamporkan kemana. Ada Yesus. Tuhan ampuni aku atas kesalahan aku yang telah meminjam utang itu. Tuhan berikan. Kenapa saya bilang begitu? Waktu nabi ini, waktu para nabi, satu orang nabi yang memotong kapak itu kan karena kelalaian dia. Makanya kapaknya bisa terjatuh. Dan dia berteriak kepada orang yang tepat. Dia berteriak kepada orang tepat, kepada Elisa. Itu barang pinjaman. Kita tidak tahu dengan kesalahan kita apa, atau karena kartu kredit dulunya kita melakukan kartu kredit dan utang menjadi menumpuk di tempat itu. Dan tersenyum-senyum ada yang mempunyai utang kepada saya ini. Tapi percayalah, hutang kita lunas. Menurut cara Allah. Beginilah cara Allah untuk melunasi hutang. Amin. Masuk kita ke ini, ke janda minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4. Kalau ini dia ceritanya lengkap. Hutang lunas dan hidup dari lebihnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang terakhir, ayat yang ke-7.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Jadi ini kan ceritanya ada seorang janda, dia suaminya dulunya mungkin pekerja di dalam gereja itu ya, tapi setelah itu meninggal dia. Dan setelah meninggal, dia meninggalkan utang. Wah, ini kan sering terjadi sama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sering terjadi. Dan dia tidak bisa bayar utangnya sampai yang mempunyai istilahnya, yang mempunyai piutang ini, yang mempunyai piutang ini kepada dia, yang mempunyai piutang ya namanya ya. Kalau dia ya mempunyai piutang ini kepada dia, mau ambil anaknya untuk dipekerjakan di rumahnya menjadi pembantunya. Wah, sedih kan gitu. Jadi ini yang sering terjadi buat kita, waktu kita mempunyai utang, kita diteleponin. Ada satu contoh, ya kita kadang kalau apalagi kita, tahulah kalau ada bayaran tiap bulan ini ya. Ada bayaran tiap bulan, contohnya tanggal 4 mau bayar, tanggal 2 dia sudah nelpon. Sudah ditelepon-teleponin ini. Gimana bisa bayar atau enggak. Jadi beginilah yang terjadi, kalau enggak aku akan tarik apa yang menjadi kau pinjam itu, contohnya yang borohnya. Contohnya kita mau ya kredit rumah ke atau kredit mobil. Sorry Pak Meltar ya. Sorry. Ataupun kredit sesuatu. Jadi dia melaporkan kepada abdi Allah. Kemudian pergilah, dan setelah itu dia enggak bisa bayar, dia melapor kepada Nabi Elisa. Wahai Tuanku, aku mempunyai hutang, dan kalau aku nggak bisa bayar, anak aku akan diambil menjadi dipekerjakan di rumahnya. Wah, ini sangat sedih loh ini sangat sedih. Ini istilahnya ceritanya ini sudah mentok. Kurasa dalam hatinya janda ini, kalau udah nggak bisa memang bayar, nggak apa-apalah jadi pekerjalah anakku. Tapi dia melapor kepada orang yang tepat. Udah tahu tadi saya katakan bahwa Elisa adalah melambangkan Tuhan Yesus. Elisa adalah melambangkan Tuhan Yesus waktu masa perjanjian lama. Kemudian pergilah perempuan, dan ayat yang ke-6 coba. Yang ke-6 bilang begini. Yang ke-5. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi apa yang dikerjakan, kalau saya melihat apa yang dikerjakan seorang janda ini. Seorang janda ini dia menuang. Ya. Kalau menuang itu artinya menabur gitu loh. Makanya kita harus menabur, belajarlah menabur di tempat ini. Kalau Pak Timanta bilang begitu minggu kemarin, jangan kasih 2.000. Ke toilet aja sekarang sudah 2.000. Belajarlah, jangan kita takut waktu kita menabur, yang kita tabur itu hilang. Enggak. Ini saat itu juga bahwa menabur, masuk dan bejana-bejana kepada, dan terus menuang, dia terus menuang. Waktu dia menuang, tidak habis-habis sampai bejana-bejana yang kosong semua sudah penuh. Baru berhentilah mengalir minyak itu. Ya ayat yang ke-7 gini, tapi setelah dia penuh, dia melapor kepada orang yang tepat. Yang ke-7 bilang, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Jangan kadang kalau sudah datang berkat itu kepada dia sudah lupa kepada abdi Allah itu. Nah ini dia, sudah lupa. Tapi perempuan ini datang dia. Jangan kita setelah diberkati, kita tinggalkan tempat ini. Amin. Pak Meltari. Amin. Setelah dia diberkati, datang dia kepada Tuhan. Saya terkena juga ini. Minyak dan hutangmu dan hidupmu dari lebihnya. Dibilang begini, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Cerita ini adalah hutang lunas menurut cara Allah dan hidup dari lebihnya.
Amin. Yang tidak berkata amin silahkan menikmati hutangnya. Ini masih cerita yang kedua. Haleluya. Cerita yang ketiga kita masuk ke janda Sarfat. Hidup dari lebihnya. 1 Raja-Raja 1 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 7 ayat 7 sampai 16. Ini masih 2 raja-raja ini. Ya, 1 Raja-Raja 7. Kok lain ya ceritanya ya? 1 Raja-Raja 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja. Ini dengan dia. Coba janda Sarfat di mana ya? Kok jadi salah pula ini? Janda yang di Sarfat. 1 Raja-Raja. Iya ya. Oh iya. Coba. Bukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 ya. Ini dia baru dapat. Saya tadi sudah baca, salah tulis saya berarti di kitabnya. Oke, kita masuk cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga ini hidup dari lebihnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Yang kedua 13. Coba, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita sudah tahu ya ceritanya ini ya. Ceritanya ini adalah seorang janda ini waktu itu ada kekeringan 3,5 tahun. Jadi tidak ada makanan. Jadi di Sarfat itu tidak ada makanan. Sampai dia tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Elia, masuk yang ayat yang tadi ke atas. Dia berkata, Tuhan berkata kepada Elia, dibilangnya begini. Naik ke atas yang tadi, Tuhan berkata kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia yang ke-9.
Bilang gini, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tahu enggak? Jadi Tuhan sudah menyuruh Nabi Elisa ke Sidon itu, ke Sarpat ini. Dan Tuhan ini telah memerintahkan seorang janda itu untuk memberi Nabi Elia ini makan. Coba. Untuk memerintahkan Nabi Elia supaya dia makan di situ. Berarti otomatis Tuhan kan sudah berkata kepada janda ini. Nanti ada seorang nabi. Kalau datang seorang nabi ini, kamu harus kasih dia makan. Tuhan pasti sudah ngomong kepada janda Sarpat ini. Tetapi apa katanya? Coba. Yang dia minum tadi. Yang ke-9 ya. 10. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai di pintu gerbang itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tapi setelah dia pergi, dia ngomong lagi, yang ayat 11. Dia pergi, belum sampai dia ke rumahnya, langsung dia ngomong lagi. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi. Dibilang begini, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah. Apa katanya lagi? Yang ke-12 bilang begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Padahal Tuhan sudah ngomong kepada janda di Sarpat ini, engkau akan memberi nabi itu makan. Tapi dia berkata, kadang kita kebanyakan begitu. Ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa. Kadang kita selalu bilang begitu. Cuman ada buah potong di dalam box itu. Cuman ada buah sepotong di dalam box itu. Tidak ada apa-apa di rumah. Tapi cuman ada buah. Begitu. Kebanyakan begitu orang. Rata-rata. Walaupun banyak ada lebih. Ini waktu masa kering loh. Sesungguhnya tak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpul 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Coba, maka kami akan mati. Tapi Nabi Elia ini datang ke situ, tidak. Kalau waktu dibilang janda ini kepadanya, tidak ada sepotong. Udah, kalau cuma tepung itu aku tidak minta lagi. Kalau begitu katanya, tapi karena Tuhan sudah memerintahkan kepada Nabi Elia bahwa janda Sarpat itu akan memberi kau makan, dipaksanya janda Sarpat itu untuk memberi dia makan. Karena waktu dipaksanya janda itu memberi dia makan, bukan janda ini semakin berkekurangan. Dia tahu ada berkat yang Tuhan siapkan kepada janda Sarpat itu. Nabi Elia bisa saja ngomong, burung gagak bisa kasih aku makan. Bisa aja dia ngomong. Aku mempunyai pengalaman, waktu di Sungai Kerit itu, aku diberi burung gagak makan. Kalau Nabi Elia ngomong kepada janda Sarpat itu begitu, berkat kepada janda Sarpat ini tidak akan terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan berkata kepada Nabi Elia ini, engkau harus memberi aku makan. Itulah perintah Tuhan kepada Nabi Elia. Dipaksanya janda itu walaupun karena dia tahu ada berkat. Karena Nabi Elia tahu kalau dia memberikan sepotong roti itu ada berkat yang Tuhan siapkan kepada janda Sarpat ini. Dan kenapa Nabi Elia diperintahkan Tuhan kepada janda Sarpat ini? Karena dia tahu waktu Nabi Elia diperintahkan kepada janda Sarpat, karena berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan datang kepada janda di Sarpat ini. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi waktu Nabi Elia minta bikinkan sepotong roti, janda ini bukan mati. Tetapi janda ini makan dan terus makan dan terus makan. Sampai masa hari kering lewat,
Sampai masa hari kering itu dia lewati dan terus dia makan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, tepung yang segenggam itu tidak habis. Dan minyak di dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Begitulah cara Tuhan untuk memberkati kita. Jangan waktu kita, aku cuman ada segini gitu loh. Jadi aku agak berat untuk memberinya. Wah, kalau kita tahu kita memberi untuk Tuhan, jangan kita berat. Amin. Dan saya bilang di sini bukan Bapak Ibu semakin miskin kalau kita memberi di tempat. Tidak. Seperti janda Sarfat ini memberikan kepada Nabi Elia, dia tidak semakin miskin dan dia semakin kaya. Amin. Dan Tuhan tak pernah memerintahkan kepada kita membuat sesuatu yang begitu susah. Tuhan hanya memperkatakan tuang. Tuhan hanya memperkatakan tabur. Tuhan tidak pernah menyuruh kita memberikan pekerjaan yang lebih begitu berat buat diri kita. Enggak. Tuhan hanya berkata, tumpang tangan bagi yang sakit sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Kerjaan kita kerjakan, kerjaan Tuhan akan dilakukannya. Jangan kita mau ambil bagian Tuhan untuk kita. Amin. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan dimanapun berada. Baru ayat yang ke-13 ini ingat. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Wah, Elia bilang begitu. Jangan takut. Walaupun cuma segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli itu. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Dalam hatinya janda Sarfat ini apa? Memang dalam hatinya ya. Memang gila Nabi Elia ini yang diutus kepada itu dalam hatinya. Tapi dia lakukan. Padahal tinggal segenggam tepung. Dan dia minta buatlah sama aku dulu. Kalau kita duluankan kepada Tuhan, amin. Duluankan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jangan takut. Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Kalau kita buat kepada Tuhan, dan bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan kalau kita baca sampai ceritanya sampai habis, bahwa tepung itu dan minyak dalam buli-buli itu tak pernah habis. Makanya saya bilang hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Hutang lunas dengan cara Allah. Kalau kita menganggap, kadang kita lupa kadang cara Allah. Waktu kita mempunyai utang, kita akan terpikir karena kesini kita sudah janji. Contohnya, saya kasih contoh. Kita utang, nanti 2 hari lagi saya bayar. Jadi ketemu waktunya 2 hari lagi, kita kan harus bayar ke sini. Terkadang dengan cara kita pinjam ke tempat yang lain untuk membayarkan ke sini, dan kita masih ada tetap pinjaman di situ. Itulah cara manusia. Gali lubang, katanya gali lubang tutup lubang, padahal sampai ke sini janji lagi seminggu. Itu namanya bukan hutang lunas. Amin. Itu namanya bukan hutang lunas. Yang hutang lunas adalah waktu kapak terjatuh, Tuhan timbulkan kapak itu. Dan tidak ada hukum yang mengatakan masa jenis besi bisa terangkat di dalam air. Tidak. Masa jenis kalau kita jatuhkan sesuatu yang berat ke dalam air, dia akan tenggelam. Itu pasti tenggelam. Apa? Kalau dibilangkan begini, hukum apa namanya? Hukum Archimedes ya. Kalau hukum Archimedes itu tidak masuk akal dia nih. Jadi buat Tuhan, buat kita kepada Tuhan, Tuhan kerjaannya tidak masuk akal. Tidak bisa di luar pikiran kita. Tak bisa dari dalam pikiran kita, enggak. Di luar pikiran kita. Kalau di dalam, bagi dialah yang sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak. Apa ya? Efesus 2 ayat 5 ayat 20 ya.
Coba. Efesus 5 ayat 20. Jadi Tuhan tak pernah kasih pas-pasan buat kita. Tuhan pasti lebih. 3 ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita, Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan tak pernah berikan pas-pasan. Kenapa Nabi Elia diutus kepada janda Sarfat? Padahal waktu itu banyak janda-janda di Israel. Kenapa? Coba kita baca di dalam Lukas 4 ayat yang ke-24 dan 25. Lukas 4 ayat 24 dan 25 begini. Dan katanya, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini ya dia. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Di Israel pun banyak sebenarnya janda, tapi Tuhan mengutus Nabi Elia ke janda Sarfat. Artinya Tuhan bisa bukan memilih-milih untuk memberkati seseorang. Tidak. Tuhan bisa memberkati siapapun. Amin. Dia tidak pernah memilih siapapun bagi yang berseru kepadanya. Jadi berserulah kepada orang yang tepat buat kita di tempat ini, supaya apa yang kita inginkan terjadi. Amin. Hutang lunas, katakan hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Katakan kepala sebelahnya. Amin. Amin ya. Itu saja kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami Bapa. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami saat kami lemah Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pegangan bagi hidup kami setiap masalah dan pergumulan kami Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak
Amin.